bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Saat ini saya berada di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol. Kami bersama para kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, PKS, Masyumi, dan juga Partai Umat mengantarkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Baru saja pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin mendaftar atau masuk di gedung KPU. Luar biasa antusiasme dari para simpatisan relawan kader dari Partai Koalisi Perubahan. Ini menunjukkan bahwa semangat perubahan begitu nyata. Luar biasa tadi antusiasme mereka tidak terbendung. Mereka punya keinginan yang begitu besar agar Indonesia ke depan mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik dari sekarang. Kita lanjutkan apa yang sudah baik dan kita perbaiki yang kurang baik. Masih banyak persoalan, kemiskinan, peluang kerja, ekonomi, penegakan hukum yang adil, bukan hukum yang tebang pilih. Masih begitu banyak PR yang harus dikerjakan, dan ini di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, duit tunggal pemimpin yang Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan Hasan Nasbi yang pernah bertaruh jika Anies Baswedan tidak akan melenggang di Pilpres 2024? Hasan Nasbi pernah bertaruh jika Anies Baswedan akhirnya bisa mendaftarkan dirinya menjadi capres di Pilpres 2024, dirinya berani taruhan Alphard. Namun Anies Baswedan tidak mengomentari hal tersebut. Ia lebih memilih bercerita bagaimana perjalanannya hingga mendaftarkan diri di KPU menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodal nih. Itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, nemenin ngopi, sekedar bertamu, audiensi, foto, dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling ketemu konstituen, nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga boleh susah. Ajudan yang biasa nyiapkan segala macam sudah nggak ada. Nah, ini akan membuat pergeseran. Jadi kalau ada yang survei November, nanti saya yakin perubahannya akan berasa. Ini hipotesis nih, nanti kita bisa lihat nih. Ini hipotesis dari seorang konsultan politik. Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak Bang kira-kira? Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya konkret. bilang kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan, boleh. Iya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Iya. Baca pres Anies Baswedan mengenang perjalanan berliku yang dilaluinya bersama Partai Nasdem sejak deklarasi pada 3 Oktober 2022 hingga pendaftaran capres di Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, sejak ia menerima pinangan, gelombang ujian tidak pernah berhenti menimpa Nasdem dan partai di Koalisi Perubahan. Sesudah itu, gelombang tidak pernah berhenti menerpa terus-menerus. Meski begitu, Anies bersama Paloh mengaku telah memprediksi sejak awal perjuangan menuju perubahan itu tidak mudah. Akan tetapi, keduanya meyakini jika diniatkan, maka perjalanan akan dapat terlewati. Hal itu sudah disampaikan Bang Paloh dengan segala tantangan yang hempaskan kepadanya. Bang Paloh menjadi contoh sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Hari ini layar itu dikembangkan, kapal yang sudah dibangun layarnya berkembang. Kita adalah bangsa Indonesia dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan yang tidak perlu diragukan oleh siapapun. Pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekat, arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki. Indonesia Raya, Indonesia yang kita cintai. Semoga koalisi perubahan akan dengan berbesar hati, dengan penuh keyakinan mempersembahkan pasangan ini sebagai putra yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Inilah sekedar sambutan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengantarkan pasangan kita ke Komisi Pemilihan Umum. Dan sekali lagi, kita harus tetap melaksanakan komitmen profesionalisme dan moralitas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Satunya kata dan perbuatan, dan itu adalah kita, saudaraku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, usai pendaftaran di KPU, Anies mengatakan koalisi perubahan akan memasuki babak baru. Menurutnya, tantangan tersebut tidak sebanding dengan harapan perubahan yang digantungkan masyarakat kepada koalisi perubahan. Insya Allah ini menjadi pelajaran dan hikmah Indonesia ke depan. Indonesia politiknya dipercaya, insya Allah kapal ini akan berlayar dengan layar terkembang, akan berangkat menuju Indonesia yang lebih adil, menuju Indonesia yang lebih makmur, dan menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan, pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itu yang kita ingin jaga sama-sama. Jadi itu spiritnya. Membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera, para peternak hidupnya lebih sejahtera, para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Begini, kami percaya KPU akan melaksanakan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan semua ketentuan. Jadi ini adalah babak baru dari proses pencalonan. Kemarin menjadi bakal calon oleh partai koalisi dan sekarang di proses KPU. Saya percaya insya Allah akan berjalan dengan baik. Liku-liku perjalanan luar biasa, sejarawan akan mencatat, insya Allah perjalanan panjang yang telah dilewati hari ini menjadi babak baru yang akan membawa kebaikan. Anies juga mengaku lega usai mendaftarkan diri bersama Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Ia mengibaratkan pendaftaran hari ini telah membuka gerbang perjuangannya bersama Caimin. Pintu gerbang perjuangan telah dibuka. Segala macam gembok yang dipasang pada pintu itu telah berhasil dibongkar. Semua dihancurkan gembok-gembok yang menghadang. Lebih lanjut, Anies Baswedan meminta izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu perjuangan tersebut diberi kesejahteraan dan kemakmuran. Ia pun mengajak puluhan ribu kader dan simpatisan yang hadir mendukung pasangan Anies dan Muhaimin untuk berlayar bersama dalam mengarungi perubahan.